Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Seharusnya kita bersorak-sorai karena kita memiliki gembala yang baik. Dia adalah kekasih kita dan juga adalah gembala kita. Dia akan membawa kita ke dalam kemuliaan dan ke dalam bait Allah, untuk masuk ke dalam hadirat Allah yang mulia, sehingga kita dapat sepenuhnya menikmati akan Bapa. Gembala kita tidak hanya membimbing hidup kita, Dia juga memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia akan melindungi kita. Bersamanya, hati kita menjadi tentram. Sekalipun kita tidak tahu akan apa yang terjadi selanjutnya, gembala kita yang terkasih mengetahui segalanya. Dia tahu di mana padang rumput yang hijau, dan juga tahu di mana terdapat air yang tenang. Dia tahu akan keberadaan singa dan serigala. Di dalam Dia ada cukup kebaikan dan rahmat untuk diikuti. Gada dan tongkatnya akan membimbing dan melindungi kita. Saya ada mendengar bahwa domba-domba adalah yang rabun jauh. Mereka tidak dapat melihat sesuatu dari kejauhan. Oleh karena itu, kita harus mengikuti jejak kawanan domba. Dan biarkan gembala yang membimbing kita. Apa yang kita ketahui adalah yang terbatas. Namun, kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan kita adalah yang tiada batas. Kasih dan kuasanya adalah yang diberikan untuk kita. Dia benar-benar gembala kita yang baik. Gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Hal ini mengingatkan saya bahwa Dia adalah imam besar yang sebagai korban persembahan. Dia adalah gembala, dan Dia juga adalah anak domba. Dia ingin menghapus semua dosa yang ada dalam hidup kita. Dia ingin menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Begitu berharganya, karena Dia mau menjadi anak domba. Dia mau menjadi korban persembahan. Dia menjadi imam kita, dan Dia menjadi gembala kita. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian yang terdapat dalam lagu pujian kasih kedua. Anak domba Allah mengasihiku dan merendahkan dirinya. Lagu ini terdiri dari 4 bait. Marilah kita menyanyikan keseluruhannya. Layaklah anak domba Allah, Engkau tebusku dengan darah-Mu. Ku kan memerintah dengan-Mu. Anak domba mengalirkan darah, rusa muda datang bersuka untuk melihatku, dengar suaraku. Dia ingin tinggal denganku. Karena cinta-Mu rendahkan diri, demi impian-Mu Engkau datang. Tinggal dalamku, kekal sehati. Cinta-Mu getarkan hatiku. Anak Allah yang tiada batas, namun Kau lahir sebagai anak. Tutupi jurang, bawaku pada hati Allah yang terdalam. Kasih dan suka cita Allah. Saat bernyanyi tadi, saya sangat menikmati akan kasih Tuhan yang lembut. Dia sangat rendah hati. Demi kita, Dia rela untuk selamanya menjadi seorang manusia. Dia menjadi rendah dan hina. Apakah menurutmu Dia begitu lembut dan penuh perhatian? Dan dalam lagu pujian ini, ada menyebutkan bahwa Dia adalah anak domba Allah dan adalah rusa jantan muda yang mulia. Kedua hewan ini adalah yang mudah takut. Betapa berharganya
karena Dia datang dengan lembut dan seperti anak domba yang mempersembahkan dirinya secara diam-diam untuk kita. Namun hatinya seperti rusa muda yang mulia yang datang dengan sukacita. Dia sangat senang melihat wajah kita dan juga mendengar suara kita. Bahkan Dia tinggal di hati kita. Kenyataannya merupakan kepuasan yang terbesar untuk tinggal bersama dengan kita untuk selamanya. Saudara dan saudari, marilah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Saya harap agar kamu juga dapat menikmati akan hati Tuhan yang padamu, serta akan kasih-Nya yang lembut. Setelah itu, kita dapat bersama-sama menyembah. Saya yang pertama, dan yang selanjutnya adalah giliranmu. Layaklah anak domba Allah, Engkau tebusku dengan darah-Mu. Ku kan memerintah dengan-Mu. Anak domba mengalirkan darah, rusa muda datang bersuka untuk melihatku, dengar suaraku. Dia ingin tinggal denganku, karena cinta-Mu rendahkan diri, demi impian-Mu Engkau datang, tinggal dalamku, kekal sehati. Cinta-Mu getarkan hatiku. Anak Allah yang tiada batas, namun Kau lahir sebagai anak. Tutupi jurang, bawaku pada hati Allah yang terdalam. Kasih dan sukacita Allah. Tuhan, begitu berharganya karena Engkau datang dengan lembut dan menjadi seorang bayi. Engkau adalah anak domba Allah untuk menghapus dosa kami. Kau ingin membuang segala rintangan yang menghalangi kami untuk bersatu denganmu. Ya Tuhan, betapa Engkau rindu untuk tinggal di hati kami. Yang Kau ingini adalah dapat bersatu denganku untuk selamanya. Tuhan, aku memuji-Mu karena Engkau telah menyempurnakan keselamatan. Anak domba yang disembelih kini duduk di atas tahta. Namun Engkau berada di mana, kami juga berada di sana bersama-sama-Mu. Betapa berharganya karena Engkau menjadi tangga yang dari sorga, sehingga kami dapat kembali kepada Bapa, kepada-Mu, dan pada pangkuan kasih dari Roh Kudus. Tuhan, semoga Kau memberkati kami, agar kami dapat menikmati kasih-Mu yang lembut dan yang berkobar secara mendalam. Kemarin kita telah membaca dalam Injil Yohanes, yaitu ketiga dari 7 kata aku. Tuhan menyebut dirinya sebagai pintu domba. Dia juga menyatakan bahwa Dia adalah gembala. Saya tidak akan membahasnya secara rinci. Dan ayat-ayat yang ingin saya baca hari ini adalah yang ada dalam Injil Yohanes pasal ke-10, ayat 11-19. Disebutkan bahwa Tuhan membandingkan dirinya sebagai gembala, dan Dia adalah gembala yang baik. Bagaimana kalau kita membacanya bersama-sama? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku,
sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang ku terima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Dan inilah aku yang keempat yang ada dalam Injil Yohanes. Dia berkata, "Akulah gembala yang baik." Dia menggunakan gembala yang baik untuk menggambarkan dirinya. Dia secara rinci menjelaskan bagaimana menjadi gembala yang baik. Gembala yang baik akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Siapakah gembala yang baik yang akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya yang di dunia ini? Saya pikir tidak ada. Dan itu hanyalah Tuhan. Hanya Tuhan sajalah yang memberikan nyawanya untuk kita. Kita adalah yang diciptakan, dan kita memiliki banyak keterbatasan. Bahkan kita melakukan dosa dan tersesat. Namun Tuhan datang mencari dan menyelamatkan kita. Tuhan sendirilah yang menjadi korban persembahan untuk menanggung dosa-dosa kita. Di kayu salib, Dia mau menanggung hukuman bagi kita, sehingga dosa-dosa kita dapat diampuni. Saya sangat tersentuh akan latar belakang yang pada waktu seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Salah satu tujuan dari beternak domba adalah untuk persembahan, dan dapat saya katakan bahwa ini adalah tujuan utamanya. Persembahan telah menyatakan akan hati Allah. Allah telah mengutus Mesias untuk datang dan menanggung dosa-dosa kita. Tuhan menggunakan kehidupan seorang gembala untuk membandingkan dengan dirinya sendiri, yang pada akhirnya harus berjalan pada jalan persembahan bagi kita. Dia menjadi anak domba Allah untuk menanggung dosa-dosa kita. Hal ini sangatlah berharga, bukan karena Dia tidak tahu, namun Dia sangat siap untuk datang. Dia mengetahuinya dan Dia datang sebagai gembala kita yang baik, untuk menyerahkan nyawanya bagi kita. Di sisi lain, saya tersentuh oleh ayat ke-12 dan ke-13 yang menyebutkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala itu datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Mengapa mereka harus lari? Karena mereka hanyalah sebagai upahan dan mereka tidak peduli akan domba-domba. Dengan kata lain, Tuhan adalah yang peduli pada kita. Dia sendiri tidak akan lari. Dia tidak akan melarikan diri, sekalipun ada bahaya atau ada yang dapat menyakiti dirinya sendiri. Betapa berharganya, karena apa yang Tuhan hadapi adalah kegelapan dan penderitaan yang mengerikan. Ini adalah yang mengancam kehidupan, yaitu akan penderitaan di kayu salib. Bahkan, Dia harus menanggung rasa sakit karena ditinggalkan oleh Bapa. Apakah Tuhan ada melarikan diri atau meninggalkan kita? Yang ingin saya katakan adalah orang upahan tersebut. Jika dia menghadapi bahaya dan melarikan diri, maka tidak ada yang salah dengan itu. Dan kita juga tidak dapat menyalahkannya. Lalu, bisakah Tuhan Yesus tidak dipakukan di kayu salib? Tentu saja Dia bisa, karena kita adalah orang yang telah berbuat dosa. Kita adalah domba yang hilang. Adalah adil bagi kita untuk dihakimi dan dihukum. Tetapi betapa berharganya, karena sejak awal Tuhan telah peduli pada kita. Dia sudah memikirkan kita dan Dia ingin mendapatkan kita. Betapa Dia rindu untuk menyelamatkan kita dan ingin membawa kita ke pangkuan kasih Allah. Dia ingin agar kita kembali ke lingkaran kasih ini, untuk menikmati kasih Bapa, kasih Tuhan, kasih Roh Kudus, dan kasih saudara-saudari. Dalam ayat ke-18 menyebutkan, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri." Betapa berharganya karena Tuhan begitu rela dan lebih dari senang untuk memberikan nyawanya bagi kita. Alkitab berkata, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Kita adalah benar-benar menjadi sukacitanya. Dia telah membayar dengan segala cara. Dia mencurahkan hidupnya, Dia mencurahkan kasih-Nya, yaitu untuk menyelamatkan kita dan untuk mendapatkan kita, agar kita dapat kembali ke dalam rumah tangga Allah. Saya merasa bersyukur karena Tuhan mau mengasihi saya dan mau menyerahkan dirinya untuk saya.
Saudara dan saudari, haruskah kita bersama-sama menyembah? Marilah kita berikan hati kita padanya. Pastilah kita akan senang mendengar suaranya dan mengikuti dia. Bukan hanya dia yang mengenal kita, namun kita juga harus mengenal dia. Sama seperti Bapa mengenal Tuhan, dan Tuhan juga mengenal Bapa. Memiliki penyatuan yang paling erat, dan itulah tujuan dari Tuhan menjadi gembala kita yang baik. Sehingga kita dapat mengenal Bapa dan juga mengenal Tuhan. Berada dalam kandang domba, memiliki bagian dalam rumah tangga Allah ini. Tuhan, sangatlah berharga karena Engkaulah satu-satunya gembala kami yang baik. Gembala yang mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami. Ya Tuhan, betapa berharganya karena Engkau bukanlah seorang upahan. Engkau bukanlah yang diupah untuk menjaga kami. Namun kami adalah milik-Mu. Kami adalah kawanan domba-Mu. Kami adalah kekasih-Mu. Untuk mendapatkan kami, Engkau begitu rela dan senang memberikan nyawa-Mu. Engkau adalah yang peduli pada kami. Engkau adalah yang tulus mengasihi kami. Tuhan, betapa berharganya karena kini kami dapat kembali ke rumah tangga Allah. Kami dapat mengenal Bapa dan mengenal Engkau. Kami dapat menikmati kasih Allah yang Tritunggal. Kami sangat senang dengan menjadi kekasih-Mu, dapat bersama-sama-Mu hingga kekal. Sekarang, saya telah selesai. Kini adalah giliran-Mu untuk mengobrol dengan Bapa dan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati-Mu.